Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mandaya. luar biasa. Happy di hari ini. Bersama saya masih Tubagus Randi Purwa di Live Health kali ini dengan tema yang menarik, menjaga kadar gula darah rendah bagi pengidap diabetes saat puasa dan lebaran. Sudah hadir bersama Randi, Dr. Johannes Purwoto, spesialis penyakit dalam KEMD. Halo dokter. Halo Mas Randy, apa kabar? Alhamdulillah dokter sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Wah, puji Mudah-mudahan Mas syukur. Randy puasanya lancar. Sobat Amin, Mandai amin, juga puasanya lancar bagi yang amin. menjalankan. Betul, semuanya luar biasa. Nah, kita membahas tema yang menarik dok, soal diabetes. Hmm, Ternyata banyak orang yang mempertanyakan soal ini dok hmm, ya. Karena ketika puasa kan asupan makannya tuh sebenarnya berkurang, mereka menganggapnya kayak gitu. hmm, Terus jadi bingung gitu, ini buat kita yang ada diabetes, gimana sih solusinya ketika selama puasa? Atau bahkan saat lebaran, kayak hmm. gitu. Nah, ada pertanyaan soal teman-teman diabetes, aman nggak sih dok kira-kira untuk teman-teman diabetes ini untuk masih tetap berpuasa kayak gitu? Kira-kira apa aja yang harus dipertimbangkan gitu dok? Dikhawatirkan Hmm. adalah apabila kita berpuasa dan kita minum obat atau menginjeksi dengan obat injeksi atau insulin, ditambah dengan ada jam-jam tertentu yaitu antara sahur dengan buka, itu ada waktu tidak konsumsi makanan. Nah, pada kondisi tersebut bisa berisiko obat atau insulin bekerja tetapi tidak ada asupan makanan pada batas tertentu bisa terlalu rendah sehingga kadar gula darah menjadi cukup rendah dan berbahaya bagi setiap orang. Keadaan ini disebut hipoglikemia. Di sisi lain, apabila sobat mandaya yang menggunakan obat atau menggunakan insulin mengurangi dosis obat dan atau insulinnya tersebut atau malah skip tidak menginjeksi insulinnya, tidak minum obatnya karena takut gula darah rendah pada bulan puasa. Nah, tubuh sendiri menghasilkan glukosa darah di dalam hati dari berbagai sumber, misalnya jaringan lemak di dalam tubuh. Itu bisa menyebabkan kadar glukosa darah tinggi tidak terkendali pada keadaan berpuasa. Jadi, keadaan gula darah rendah, hipoglikemia kita hindari dan kita takuti. Keadaan glukosa darah yang tinggi, terlalu tinggi misalnya ya di atas 200 mg per desiliter, itu juga kita takuti dan kita hindari. Jadi kita berada di level yang aman deh. Jangan kurang dari 70, tapi juga jangan lebih dari 200 mg per desiliter. Kalau bisa, kalau bisa lebih ketat lagi di bawah 180 mg per desiliter, lebih baik lagi. Nah, apakah aman atau tidak supaya tidak mengalami kejadian yang tadi yang kita khawatirkan tadi? Maka kita lihat kondisi orang ke orang atau kita sebut individual. Setiap orang berbeda dengan orang lain. Ada yang risikonya ringan untuk mengalami kejadian yang tidak diharapkan tadi, ada yang risikonya berat untuk mengalami kejadian tadi, ada yang sedang saja. Nah, bagaimana kita bisa tahu risikonya sobat itu tinggi atau berat atau risikonya rendah atau sedang? Ada beberapa patokan. Dokter berpatokan pada beberapa faktor atau kondisi yang terjadi pada tubuh seseorang yang tentu berbeda dari orang ke orang. Maka kita sebut individualisasi. Yaitu misalnya apakah diabetes tipe 2 atau tipe 1. Kemudian apakah lamanya menyandang atau mengalami diabetes sudah lama atau belum lama. Kemudian apakah pernah mengalami hipoglikemi yang tadi udah dijelaskan dalam kurun waktu belakangan ini. Kemudian juga kondisi misalnya apakah bisa pemeriksaan gula darah mandiri atau pemantauan glukosa darah mandiri. Kemudian juga faktor risiko yang lain misalnya apakah ada kehamilan, apakah ada kondisi komplikasi ginjal, apakah ada komplikasi atau penyakit kita sebut pembuluh darah dan jantung.
atau penyakit penyerta yang serius yang membuat dokter menghitung skornya tinggi atau rendah. Kalau tinggi, ya berarti keamanannya makin tipis, makin kurang aman, Mas Randy. Nah, kalau Sobat Mandaya punya kondisi berada di level kurang aman atau berisiko tinggi, maka sebetulnya tidak dianjurkan berpuasa. Itu adalah anjuran daripada dokter-dokter di dunia ya, bukan dari kita saja, tapi dokter-dokter di dunia, termasuk yang dari negara-negara di Timur Tengah, itu sudah mengeluarkan statementnya bahwa kondisi risiko tinggi itu tidak aman dan tidak dianjurkan untuk berpuasa. Oke, itu sangat lengkap dok. Tapi benar berarti dari yang aku tangkap memang pada akhirnya sebenarnya aman ya, boleh saja, tapi dengan tergantung kondisi dari teman-teman pasien diabetes itu sendiri. Kalau misalkan tadi ada pembeda, ada diabetes 1 dan diabetes 2 kayak gitu dok. Itu ada pembeda nggak ketika mereka berpuasanya juga? Apa memang yang dianjurkan hanya mereka yang teman-teman diabetes tipe 2 saja atau seperti apa? Pada diabetes tipe 1, itu terjadi kerusakan daripada sel pankreas yang memproduksi hormon insulin. Sehingga hormon insulin dari dalam tubuh itu sangat minimal dan membutuhkan hormon insulin dari luar tubuh secara absolut atau secara mutlak. Jadi hormon insulin diberikan beberapa kali dalam satu hari. Pada waktu tidak makan harus sudah ada insulin yang masuk. Pada waktu makan ada ekstra insulin lagi untuk menghadapi kenaikan glukosa darah pada saat makan. Kan wajar, kalau makan makanan diserap, kadar glukosa darah tentu harus naik. Itu adalah keadaan yang benar. Nah, tetapi kenaikannya itu harus dikendalikan. Nah, pengendalinya dalam keadaan normal, sehat, itu adalah hormon insulin dari dalam tubuh. Dalam keadaan diabetes tipe 1 membutuhkan hormon insulin dari luar tubuh. Jadi diberikan insulin injeksi beberapa kali sehari, atau bagi yang menggunakan insulin pump atau pompa insulin diberikan insulin secara kontinu ke bawah kulit. Nah, itu butuh pengaturan daripada dosis insulin, daripada waktu penyuntikan insulin atau infus insulinnya tadi. Kalau pakai insulin pump atau pompa insulin, itu butuh pengaturan yang agak detail. Dan pengaturan agak detail ini butuh kerjasama dengan dokter. Ya tentu semuanya juga diabetes tipe apapun juga butuh kerjasama dengan dokter agar bisa mengendalikan gula darah dengan level optimal, tidak berlebih, tidak berkekurangan, sehingga bisa mencegah tadi risiko-risiko yang tidak diharapkan. Nah, pada keadaan diabetes tipe 1, selain pemberian insulin harus hati-hati, tapi juga nggak boleh terlalu rendah dosis insulinnya atau tidak boleh terlalu menyetop insulinnya. Kemudian juga perlu memantau kadar glukosa darah lebih sering. Misalnya sebelum buka puasa, sesudah buka puasa, sekitar sebelum sahur, sesudah sahur, kemudian di waktu zuhur, di waktu tengah hari, kemudian di sekitar waktu asar. Nah, itu adalah waktu-waktu yang dipantau glukosa darahnya, belum lagi apabila keadaan tubuh lagi drop atau sepertinya lemas, mungkin hipoglikemi, mungkin hiperglikemi. Kalau seandainya diperiksa kadar glukosa darahnya, kita bisa tahu dengan lebih pasti ini hipoglikemi yang pengobatannya adalah membatalkan puasa dan memberikan glukosa diminum atau dimakan, atau keadaan hiperglikemi yang keadaannya mungkin mesti dibedakan apakah perlu membatalkan puasa atau bisa melanjutkan puasa. Nah, itu dibedakan dengan pemeriksaan glukosa darah. Jadi pemantauan glukosa darah jadi lebih sering, lebih intens,
dan ada semacam protokol yang nanti akan diajarkan oleh dokter secara detail untuk setiap pasien karena dosis daripada obat diabetes atau insulinnya akan berbeda-beda. Oke, menarik. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang keluarga, sanak saudara mungkin memiliki penyakit yang sama seperti itu, Dok. Jadi mungkin ada relate lah ya dengan apa yang disampaikan kayak gitu. Apalagi ketika puasa nih orang-orang khawatir, pasti selalu khawatir apa yang boleh, apa yang enggak dimakan kayak gitu. Tapi ada satu hal yang menarik juga soal olahraga, Dok. Sebenarnya teman-teman pasien diabetes ketika berpuasa itu olahraganya kayak gimana, Dok? Apa yang dianjurkan kira-kira olahraganya? Atau mungkin malah sebenarnya jangan dulu deh, jangan berolahraga dulu seperti itu. Ya, untuk seorang dengan diabetes, Mhm. prinsip umum untuk pola makan dan juga olahraga adalah jangan berlebihan, tapi juga jangan tidak. Jangan Oke. terlalu over Mhm. exercise, tapi juga jangan terlalu under exercise. Mhm. Kalau pada sebelumnya itu aktivitas fisiknya sudah biasa, manjat tebing, naik Mmm. gunung, atau lari 3 kilometer sehari, maka kebiasaan tersebut mungkin bisa dilanjutkan, tapi dengan hati-hati atau dikurangi sedikit pada waktu bulan Ramadan. Tetapi kalau sebelumnya tidak ada aktivitas fisik yang olahraga yang teratur, terus tiba-tiba pada waktu bulan puasa itu menjalankan aktivitas fisik, apalagi agak lebih intens, maka itu bisa berisiko keadaan-keadaan yang tidak dikehendaki tadi. Mhm. Kemudian kalau bisa Mmm. konsultasi dengan Mhm. dokter. Mhm. Nah, itu akan menentukan bagaimana olahraganya di bulan puasa. Juga Mmm. tadi yang faktor-faktor tadi, apakah sedang hamil, apakah ada komplikasi ginjal sebelumnya, apakah sudah ada komplikasi kardiovaskular atau pembuluh darah jantung, stroke dan lain-lain, apakah ada Mmm. hipoglikemi, selevel apa, seberat apa hipoglikeminya, Mmm. juga ada kondisi-kondisi lain termasuk suhu udara di tempatnya masing-masing. Nah, itu akan sangat mempengaruhi olahraga untuk ke satu orang yang lain. Dan olahraga Mmm. yang baik pada seseorang dengan diabetes secara umum, bulan puasa ataupun tidak, adalah olahraga yang aerobik. Aerobik sebagai dasarnya, aerobik itu misalnya senam, dansa, Mmm. berenang, sepeda, baik sepeda Mhm. statis maupun sepeda Oke. yang keliling-keliling, juga bisa lari. Lari di treadmill atau lari benar-benar ya, lari Mmm. misalnya mengelilingi kompleks atau mengelilingi stadion. Kemudian Mmm. bisa dilanjutkan kalau sudah biasa, udah teratur dan kondisi fisiknya bisa untuk melakukan aktivitas aerobik tersebut, lanjutkan nanti dengan angkat barbel yang ringan, ngangkat botol aqua, push up di dinding misalnya, kalau lebih lebih kuat lagi nanti push up biasa di lantai misalnya gitu. Mmm. Nah, itu adalah tahapan-tahapan olahraga. Mmm. Kalau seandainya tidak pernah olahraga sebelumnya, pada waktu memasuki bulan puasa itu akan ada aktivitas ibadah, sholat Mmm. yang lebih banyak. Benar benar. Biasanya begitu ya Mas Iya, betul Randy ya. betul betul. Ada sholat tarawih, terutama Tarawih. pada malam hari setelah Mhm. berbuka puasa dan setelah Isya itu akan ada sholat tarawih. Ada yang rakatnya lebih dari 20, ada yang kurang Mmm. dari 20. Nah, itu bisa dianggap setara dengan olahraga. Karena konsep kita Mm-mm. olahraga tuh harus berkeringat, harus yang napasnya sampai habis kayak gitu, Dok. Ternyata enggak gitu juga, Dok, ya. Ya, Betul ibadah betul. sholat yang Mhm. lebih intens itu juga merupakan olahraga walaupun intensitasnya Mhm. bukan yang tinggi ya. Mhm. Kalau intensitasnya tinggi, ditambah dengan Mhm. berenang misalnya Mhm. atau olahraga senam. Nah, Mm, Dok, ini salah satu juga yang ditanyakan nih sama teman-teman mungkin mm, juga ya. Ini kan menjelang Lebaran, Dok. mm, Biasanya ketika udah Lebaran, godaan teman-teman tuh adalah ada opor ayam, mm, terus ada ketupat, terus ada kue-kue kering, dan wah banyak deh. Pokoknya semua makanan tuh kayak dikeluarin deh di hari itu kayak mm. gitu. Ada nggak batasan yang harus di apa namanya, apa harus diketahui gitu sama teman-teman mungkin memiliki diabetes kayak gitu? Jangan semuanya dimakan juga kayak gitu. Jadi gimana batasannya seperti apa sih gitu, Dok?
Iya, seperti yang tadi dikatakan Mm-mm. udah mulai nyinggung tuh tentang makanannya jangan berlebihan, Mm-mm. jadi sedikit dibatasi, Mm-mm. tapi juga bukannya nggak boleh ya. Mm-mm. Sebetulnya batasannya sampai seberapa itu beda-beda juga satu orang dan orang Mm. lain kan. Kita lihat ya, sebelum masuk bulan Ramadan itu kendali gula darahnya bagaimana? Biasanya Oke. kalau kendali gula darahnya sudah bagus sebelum masuk bulan Ramadan, jadi evaluasi atau pemeriksaan dokter sebelum bulan Ramadan itu penting untuk Oke. ngelihat kalau kondisinya sudah cukup baik, maka di bulan puasa diharapkan kondisi glukosa darahnya enggak terlalu ombang-ambing atau terlalu Mm. fluktuasi gitu ya, naik turun gitu. Mm. Nah, pada waktu seseorang belum bagus kendali gula darahnya, maka kendali gula darahnya tersebut bisa lebih buruk kalau seandainya di bulan puasa atau waktu eh, Mm. Idul Fitri, Lebaran itu seperti merayakan. Mm. Kan memang kita merayakan kemenangan ya, Kemenangan dalam tanda betul. kutip merayakan kemenangan, tetapi bukan dengan pesta pora makan yang berlebih seperti eh, yang mungkin sebagian orang melakukan gitu Ya. ya, yang nggak diabetes gitu ya. Tapi pada yang diabetes tentu pesta poranya itu harus diawasi. Mm. Kalau kendali gula darahnya udah bagus, biasanya seseorang akan tahu sendiri porsi makannya seperti ini. Kalau di waktu buka puasa dan pada waktu Lebaran itu banyak makanan yang manis Mm. atau makanan macam-macam gitu. Nah itu yang kendali gula darahnya sudah bagus biasanya sudah tahu tuh bahwa makanan yang tertentu misalnya yang tinggi lemak, Mm. kemudian yang tinggi karbohidrat atau yang manis ya. Yang tinggi Mm. karbohidrat itu biasanya tapi nggak selalu itu manis. Mm. Eh, jadi udah tahu bahwa itu adalah hal-hal yang harus dihindari atau dibatasi. Jadi Mm. nggak boleh terlalu banyak. Berapa banyak bolehnya kalau seandainya sebelumnya biasanya makan nasi 5 sendok, itu kadar glukosa darah bagus. Kalau pada waktu lebaran makan ketupat 1 buah, Mm. nah itu kan nggak seimbang dengan sebelumnya naik berapa kali lipatnya, maka Mm. kadar glukosa darahnya juga akan lebih naik. Naik. Mm. Nah, kalau seandainya ada godaan atau ada keinginan yang besar untuk mengkonsumsi karbohidrat dan atau lemak lebih banyak Mm. daripada biasanya, kalau menggunakan insulin bisa dibuat strategi meningkatkan dosis insulin yang pada waktu makan. Pada waktu makan itu ada namanya insulin prandial. Misalnya insulin seperti aspart atau glisin atau lispro itu ditingkatkan dosisnya sedikit lebih banyak, misalnya ditambah 1 atau ditambah 2 unit pemberiannya pada waktu makan tersebut. Mm. Tapi kalau yang menggunakan tablet itu akan agak susah. Mm. Nah, itu harus didiskusikan sih dengan Ya. dokternya. Tapi kira-kira tipsnya seperti itu. Kalau ada godaan dan terpaksa makan Mm. lebih banyak, maka dosis insulin akan lebih banyak Lebih yang harus banyak. diberikan. Tapi ntar kalau dosisnya tinggi, Mm. ntar jadi hipo dong beberapa jam kemudian. Nah, Betul, bisa. Setelah makanannya habis diserap, kalau insulinnya masih bekerja, terutama mm. yang nyuntik insulin yang nggak pada waktunya, yaitu sebelum makan, seharusnya sebelum makan kan nyuntik Mm. insulinnya yang prandial tadi. Maka Oke. beberapa jam kemudian mungkin berisiko hipoglikemi, kadar gula Oh, darahnya rendah. rendah. Nah, untuk itu pantau kadar gula darah dengan alat glukometer tadi. Dua komentar. Oke, Ya. oke, oke. Kalau seandainya sebelum berpuasa itu atau sebelum masuk ke bulan Ramadan gula darah sudah naik tinggi atau biasa tinggi di atas, kalau ditambah lagi dengan pembebanan Hmm. makan lebih banyak karena banyak godaan atau makanan enak-enak atau manis-manis yang disiapkan tuan rumah misalnya, Mm. apalagi pada waktu Lebaran banyak makanan yang manis, karbohidratnya tinggi atau karbohidratnya simple, artinya begitu dimakan langsung terasa manis, kemudian dia punya indeks glikemik yang tinggi, jadi dia cepat naikkan gula darah setelah dimakan. Nah, itu akan menyebabkan kadar glukosa darah akan lebih tidak terkendali.
Oleh karena itu harus diakali dengan cara konsultasi dengan dokter, yang mana obat yang mesti ditingkatkan pada waktu bulan puasa dan pada waktu lebaran. Obat mana yang bisa ditingkatkan, obat mana yang nggak boleh ditingkatkan sembarangan. Karena kalau setiap obat pasti ada indikasinya, ada cara bekerjanya, ada lama bekerjanya, yang mana itu akan perlu diperhitungkan oleh dokter untuk satu orang dengan orang lain yang bisa berbeda-beda kondisinya. Misalnya yang ada penyakit ginjal, ada penyakit hati, ada penyakit jantung, dan lain-lain. Nah, itu kondisi tubuhnya berbeda, obat mana yang cocok. Idealnya konsultasi, kolaborasi istilah sekarang ya, Ya, betul. kolaborasi dengan dokter atau Betul, tenaga betul. kesehatan yang lain supaya pas atau dosisnya yang nggak berlebihan juga nggak kekurangan. Balik lagi intinya nggak berlebihan tapi juga nggak kekurangan. Oke, menarik. Yang aku tangkap jadi intinya juga ketika akan menjelang Ramadan sebenarnya poin utamanya adalah datang ke dokter untuk bisa cek dulu semuanya, dipastikan kalau memang aman, apa aja yang harus diperhatikan nantinya, gizinya seperti apa ketika Ramadannya, dan juga nanti ketika setelah Idul Fitri tiba juga ada pengecekan tambahan laginya seperti itu nanti ya. Itu betul sih, benar-benar sangat penting banget. Oke, last question dok, mungkin Hmm. mengenai teman-teman yang diabetes ini. Mungkin banyak yang tanya, contoh makanan apa sih dok yang bisa teman-teman konsumsi gitu ketika di Lebaran nanti dan juga ketika Ramadan ketika di bulan Ramadan ya kayak gitu. Hmm. Yang pertama saya agak balik dulu ya. Yang sebaiknya dihindari, Oh yang yang dihindari. sebaiknya dihindari adalah yang karbohidrat simple, yang segera menaikkan kadar glukosa darah kita. Itu sebaiknya dihindari seperti permen, seperti soft drink, Aduh. seperti yang manis-manis itu ya, yang kue manis, kue tart, roti manis yang diisi dengan manis-manis gitu, gula ditaburi gula gitu misalnya, Aduh, iya atau ya. gula pasir dan Ya, gula-gula yang lain. Nah, itu dihindari. dihindari ya. Bukan berarti tidak boleh, mungkin kalau mau nyicip sedikit Hmm. pada keadaan tertentu bisa, tapi dihindari. Kurma juga itu harus hati-hati. Kurma bisa meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat, Oh, tapi kurma itu memang bagus pada keadaan berbuka berbuka. puasa. Jadi berbuka puasa dengan kurma itu memang baik Iya. karena dia cepat meningkatkan kadar glukosa darah. Pada keadaan sebelum berbuka biasanya kadar daripada glukosa darah sedang rendah-rendahnya. Dengan diberikan kurma, dia segera cepat naik Iya. karena dia lagi rendah. Tetapi hati-hati apabila kadar glukosa darahnya sudah tinggi, misalnya udah makan lengkap, ditambah lagi dengan kurma, maka kadar Iya. glukosanya jadi sangat tinggi. Nah, kalau seandainya menggunakan seperti tadi ada soft drink, ada yang manis-manis, kolak, misalnya kolak manis udah dikasih gula, dikasih susu, dikasih pisang dan lain-lain, yang semuanya adalah karbohidrat. Buah-buahan juga karbohidrat juga. Nah, tentu kadar glukosa darahnya akan naik karena karbohidrat di dalam usus kita akan berubah menjadi gula, glukosa. Glukosa akan diserap oleh usus kita, masuk ke dalam darah, kadar glukosa darah akan naik. Nah, kita butuh glukosa, kita butuh karbohidrat, tetapi gak boleh terlalu cepat atau terlalu banyak naiknya. Nah, tapi kalau kita berbuka dengan misalnya kurma, itu baik. Kalau kurmanya kebanyakan, itu jadi tidak baik. Katakanlah 1 sampai 3 butir kurma itu baik. Tapi kalau lebih berlebihan, tidak baik. Kalau sudah konsumsi kurma, tapi ditambah lagi dengan kolak, ditambah lagi dengan yang lain, ya sebutin aja deh semuanya ya. Kan ada banyak tuh pada waktu Betul, betul, berbuka betul. atau istilahnya takjil gitu ya. Iya. Atau ditambah lagi yang kue-kue yang manis, itu biasanya di toples-toples tuh ya, Betul. ada 5 atau bahkan lebih toples gitu isinya kue-kue manis, ada yang Eh, nastar, ada yang, wah jangan disebutin deh ya, nanti kita jadi pengen buka jadi puasa pengen. sekarang nih. Itu akan menyebabkan godaan. Nah, Iya. itu dikendalikan godaannya. Kalau mau konsumsi kurma, ya udah kurma aja.
lalu kemudian minum bersama air putih, lalu nanti makan bukanya yang lengkap. Nah, nanti kita lihat ya makan bukanya. Tapi kalau mau makan yang manis ya, jangan semuanya dilakukan. Salah satu saja. Kalau mau hanya kolak, ya kolak Kolak saja. aja. Tapi juga hindari kolaknya jangan terlalu banyak, jangan terlalu manis kolaknya. Juga makan yang fullnya. Makan yang fullnya jangan lupa tubuh kita butuh karbohidrat. Seperti tadi prinsipnya kekurangan nggak boleh. Kita butuh karbohidrat untuk sumber energi kita. Kita selanjutnya kan nanti akan melakukan ibadah sholat, kemudian juga melakukan pekerjaan kita. Kita butuh karbohidrat. Kedua, kita butuh protein. Protein untuk zat pembangun, untuk membangun tubuh, menggantikan sel yang rusak, untuk membuat hormon, dan lain-lain. Nah, kita butuh karbohidrat dan protein. Lemak juga, tapi sedikit saja. Lemaknya sedikit saja. Nah, komposisi ini yang kadang-kadang membuat kita nggak balance. Karena kadang-kadang kita banyak sekali dengan karbohidrat, misalnya nasi, atau mie, tepung, pasta, roti, dan ubi, singkong, jagung, juga buah-buahan. Itu sebetulnya semua karbohidrat. Nah, itu kalau kita berlebihan nggak baik. Kemudian protein itu kita butuh misalnya daging ikan, daging ayam. Boleh juga sebetulnya daging kambing, daging sapi. Tapi hati-hati mereka agak banyak lemaknya. Daging ayam juga hindari kulit ayamnya karena itu lemaknya. Oh, itu enak tuh, Dok. Iya, telur itu juga sumber protein, tetapi putih telurnya, kalau kuning telurnya adalah sumber lemak. Oh, oke. Nah, sumber protein nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan itu juga baik, kecuali pada kondisi tertentu ya, penyakit tertentu. Kemudian lemak. Nah, lemak ini yang sering nggak balance pada keadaan berbuka atau pada keadaan merayakan Lebaran. Kita seringkali disuguhkan makanan yang berlemak, pakai ya yang minyak-minyak, gorengan dan seterusnya. Nah, ini yang sebetulnya kita harus batasi lemak itu pada keadaan diabetes. Nah, tapi kita tetap harus punya karbohidrat dan punya protein. Nah, protein pada umumnya kita tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak makan protein. Kita banyaknya makan karbohidrat. Orang Indonesia banyak sekali makan karbohidrat. Asal kita tahu sadari bahwa karbohidrat yang terlalu banyak itu meningkatkan gula darah yang tinggi juga. Dan karbohidrat itu tetap kita butuhkan di sisi yang lain. Oleh karena itu, kita punya porsi makanan di dalam piring kita ada karbohidrat tapi tidak berlebihan. Kemudian ada protein, kemudian ada sayuran. Nah, ini sayuran yang penting. Sayuran ini kita perlukan. Nah, sayur itu perlu menjadi bagian dari makanan kita pada saat berbuka, pada saat sahur, dan juga pada saat merayakan Lebaran. Nah, kadang-kadang itu sayur yang kurang ya di dalam ketupat isinya, dan juga daging di dalam situ, Karena dan ditambah nasi lagi sih, Dok. ditambah nasi lagi. Nah, itu menjadi berlebihan. Nah, itu yang prinsip yang tidak baik pada diabetes. Lalu juga buah-buahan. Buah-buahan juga merupakan bagian yang seharusnya disiapkan pada waktu berbuka, pada waktu sahur, dan juga pada waktu merayakan kemenangan di saat Lebaran. Nah, kalau sudah makan buah-buahan dan sayur, biasanya orang nggak lagi terpancing untuk makan snack-snack seperti nastar dan lain-lain secara berlebihan. Karena sudah ngerasa full juga ya, udah ngerasa kenyang bulan. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Jo, Terima luar kasih. biasa. Seperti itu udah cukup mencakup banyak hal banget. Itu daging semua ya, apa yang disampaikan oleh Dokter Jo. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang mungkin sedang berpuasa dan juga akan menjelang merayakan Hari Raya Idul Fitri pastinya 1445 Hijriah tahun ini. Ya, semoga dari apa yang disampaikan Dokter Jo bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua pastinya Dokter Jo ya. Terima kasih sekali lagi Iya. Dokter Jo. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Sobat Mandaya, selalu sehat, salam sehat. Mas Randy, terima Terima kasih. kasih juga Dokter Jo atas waktunya. Nanti kita akan jumpa lagi mungkin di
episode lainnya. Ini juga menjadi episode terakhir kita di Life Health edisi Ramadan kali ini. Akhir kata saya Tubagus Randi Purwa pamit undur diri. Terima kasih juga Dokter Jo pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.